Pesona Ustadz Tampan, Bab 33, Aku terlalu bersemangat dan terlalu rindu. Rizal masih menatap wajah istrinya dengan penuh rasa cinta. Namun Sierra sekuat tenaga berusaha melepaskan tangan Rizal yang masih ada di pipinya. Dia berusaha untuk menghindari gerakan tangan suaminya yang berusaha terus memegang tubuhnya. Jangan paksa aku mas, tolong. Jika kamu mau meminta hakmu, kita lakukan di rumah saja. Tempat ini masih memberikan kesan buruk dalam pikiranku. Tolong mengertilah. Apalagi kenangan yang sekian lama aku lupakan kini harus aku ingat kembali. Liris Sierra dengan suara penuh harap. Rizal langsung melepaskan tangannya dari pipi istrinya. Dia hampir saja tidak kuat untuk menahan nafsunya sendiri. Meski itu tidak salah juga dia lakukan kepada istrinya sendiri. Sierra masih menundukkan kepalanya. Dia tidak berani melihat ke arah Rizal yang sedang benar-benar penasaran kepadanya. Maafkan aku, tadi aku terlalu bersemangat dan terlalu rindu sama kamu. Aku tahu, tempat ini memiliki kesan buruk untuk kamu. Aku tidak akan memaksa lagi, ucap Rizal penuh rasa sesal. Sierra mengangguk pelan. Tangan Rizal perlahan mengambil tangan istrinya, mengelusnya pelan. Maafkan aku sayang, sudah memaksa kamu, sekarang kamu mau kemana? Tidak mau masuk ke dalam kan? Tanya Rizal dengan suara yang lembut. Sierra menggeleng pelan. Pulang saja ke rumah mas. Aku ingin menenangkan diri di rumah. Jawabnya pelan. Rizal keluar dari mobilnya. Dia kembali ke kursi depan mobil. Di depan hotel tersebut keduanya hanya parkir saja. Pria itu kembali menyalakan mobilnya keluar dari halaman hotel. Nafas Sierra masih tidak beraturan. Dia beberapa kali menarik nafas panjang untuk menenangkan dirinya sendiri. Begitu juga dengan Rizal. Dia malu kepada dirinya sendiri. Dulu menolak Sierra, tidak mau menyentuhnya. Sekarang malah tidak tahan ingin dekat dengannya. Rizal tertawa sendiri dengan apa yang dilakukannya barusan. Tidak tampak penyesalan dari wajahnya. Dia malah menikmati apa yang sudah ia lakukan tadi. Hubungan yang baik harus dimulai dengan sesuatu yang baik pula. Aku sudah memulai hubungan ini dengan sesuatu yang salah dari awal. Pantas jika Sierra sekarang kesal kepadaku. Dia pasti ingin menghukumku dengan apa yang pernah aku lakukan kepadanya. Gumam Rizal di dalam hatinya. Sierra masih tidak bicara apa-apa. Dia menyandarkan tubuhnya ke kursi mobil. Kamu masih marah kepadaku? Tanya Rizal pelan. Gadis itu langsung menggelangkan kepalanya. Kenapa kamu diam saja? Kalau kamu tidak marah, biasanya kamu paling cerewet kepadaku, ucap Rizal kembali. Kalau aku manyun-manyun cerewetin kamu, yang ada mesum kamu malah kumat, jawab Sierra ketus. Rizal langsung tertawa kecil. Hahaha, kan, baru ngomong gitu aja aku sudah gemas sama kamu. Semakin kamu jutek dan marah, aku semakin tertantang untuk mendekatimu. Sahut Rizal menanggapi apa yang diucapkan Sierra. Gadis itu diam kembali. Kini malah Rizal yang lebih banyak bicara kepadanya. Selama 1 jam perjalanan Sierra lebih banyak diam. Menjawab dengan singkat apa yang suaminya katakan. Jarak 20 meter dari rumahnya. Rizal menghentikan mobilnya. Dia melihat banyak wartawan di depan rumahnya. Ada apa? Kamu tidak berani menghadapi wartawan mas. Biasanya kamu paling pintar akting di depan mereka. Menebar senyum di hadapan kamera. Sindir Sierra kepada Rizal. Hahaha, kamu lagi nyindir aku? Rizal tertawa mendengar apa yang dikatakan oleh istrinya. Bukan, aku lagi memberitahu kamu kenyataan, jawab Sierra ketus. Keduanya masih di dalam mobil. Kita keluar saja dari mobil mas. Ngapain nunggu di sini? Kamu pikir wartawan akan pergi? Tidak akan, mereka bahkan sudah seminggu ngumpul depan rumah kamu, ujar Sierra mengingatkan. Rizal masih tidak bergeming, dia masih ragu-ragu untuk keluar. Yang aku khawatirkan itu kamu, aku takut kamu diserang oleh mereka juga.
Terus gunanya kamu di samping aku apa, kalau kamu tidak bisa jagain aku? Sahut Sierra dengan wajah ketusnya. Masalah ini harus diselesaikan sampai ke akarnya, Mas. Kalau tidak ya panjang. Tidak ada ujungnya, kamu gak akan bebas keluar masuk rumah sendiri. Mau jalan kemana-mana harus dibayangi oleh wartawan-wartawan itu. Lebih baik kamu samperin mereka saja. Adakan wawancara langsung sekalian. Sierra memberikan saran. Tidak usah khawatirkan aku bukan wanita yang lemah. Sejak kemarin aku sudah mulai terbiasa dengan hal-hal buruk ini. Sambungnya lagi, Rizal mencoba mempertimbangkan apa yang diucapkan istrinya. Sierra benar, dia tidak boleh lari dari kenyataan hidupnya. Keluar dari penjara bukan berarti masalahnya sudah selesai begitu saja, tapi sanksi sosial yang diberikan padanya begitu besar. Pandangan masyarakat yang kini membencinya dan wartawan yang terus mencari informasi kehidupannya. Semua harus diselesaikan, jika ingin hidupnya lebih tenang tanpa adanya beban. Kamu benar, tidak seharusnya aku lari dari kenyataan. Walaupun aku sudah keluar dari penjara, tapi sejujurnya aku memang bersalah selama ini. Aku membohongi masyarakat dengan peranku sebagai ustadz. Aku pria munafik yang antara perkataan yang keluar dari mulutku tidak sama dengan apa yang aku lakukan. Sesal Rizal dengan apa yang pernah dia lakukan. Sierra melirik sedikit ke arah suaminya. Sebenarnya dia tidak tega juga melihat suaminya mendapat tekanan begitu. Aku akan keluar menemui wartawan. Kamu tunggu di mobil saja ya. Aku tidak mau kamu juga diserbu oleh mereka. Dari awal aku yang bersalah, dan aku harus bertanggung jawab menyelesaikan semuanya. Rizal menoleh ke arah Sierra yang ada di belakang. Sierra diam saja. Hingga Rizal membuka pintu mobilnya, gadis itu langsung refleks memegang tangan Rizal dari belakang. Aku akan ikut dengan kamu, Mas, seru Sierra pada akhirnya. Dia tidak tega membiarkan Rizal menghadapi semuanya sendirian. Rizal memegang tangan Sierra. Dia menatap tajam istrinya. Biarkan aku sendiri saja. Tidak apa-apa. Tidak usah merasa kasihan dengan suamimu ini. Cukup selalu dukung aku dari belakang. Rizal masuk kembali ke dalam mobil. Refleks dia mencium kening istrinya terlebih dahulu, sebelum ia keluar bertemu dengan wartawan. Jadi istri yang baik ya. Tunggu di sini saja, kali ini biar aku sendiri saja. Hari ini kamu sudah terlalu hebat, pinta Rizal kembali. Mau tidak mau Sierra langsung duduk kembali ke kursi mobil. Rizal akhirnya keluar dari dalam mobil seorang diri. Dia melangkah ke arah wartawan. Dengan senyuman di wajahnya pria itu dengan yakin melangkah ke arah wartawan. Bismillah ya Allah, berikan keberanian untukku. Kali ini aku harus bisa keluar dari sebuah kebohongan yang selama ini aku lakukan. Tidak usah memikirkan bagaimana masyarakat akan memandang aku setelah ini. Dibenci lebih baik daripada diagungkan, namun hidupku penuh dengan kedustaan. Rizal bergumam dalam hatinya. Dia terus berusaha untuk meyakinkan dirinya sendiri. Ustadz Oza di belakang, seru wartawan saat melihat dirinya berjalan. Dan seketika puluhan wartawan itu langsung berkumpul mengerubungi Rizal. Sierra melihat dari kaca mobil. Hatinya mulai tidak tenang. Saat tubuh suaminya sudah tertutup puluhan wartawan. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kamu, Mas. Untuk jujur itu memang berat. Tapi setelah ini hidupmu akan lebih tenang. Sierra berbicara sendiri. Ustadz Oza, tolong jelaskan semua kasus yang terjadi pada Anda. Bagaimana Anda bisa bebas? Apakah foto-foto yang tersebar di media sosial semuanya benar? Bagaimana tanggapan Anda? Sekarang Anda dijuluki Ustadz Cabul, Ustadz Pembohong. Puluhan pertanyaan langsung menyerbu Rizal. Pria itu menarik nafas panjang. Dia tidak berdaya. Tubuhnya terombang-ambing didorong ke sana-sini oleh banyak wartawan yang tidak sabaran ingin bertanya kepadanya. Rizal berusaha bertahan, dia berusaha untuk tidak menyerah. Saya minta kalian tenang dulu. Saya akan menjelaskan semuanya.
Tapi tolong diam, pinta Rizal kepada para wartawan dengan suaranya yang kencang. Namun karena terlalu banyak wartawan di sana, suaranya tidak terdengar begitu jelas, hingga terjadi kerusuhan saling mendorong. Sierra menghubungi Derry meminta tolong kepadanya. Dia takut suaminya malah akan terluka karena diserbu wartawan yang tidak mau tertib. Tolong tenang, saya tidak bisa menjawab pertanyaan kalian jika kalian tidak mau tertib. Kesabaran Rizal habis. Dia benar-benar teriak dengan sekuat tenaganya, hingga membuat orang-orang yang di dekatnya diam. Dari dalam rumah Derry keluar, dia langsung menghampiri Rizal, menarik tubuhnya sedikit ke belakang untuk menghindari wartawan. Begini saja, biar tertib. Kalian tunggu sebentar. Saya akan menyediakan tempat untuk wawancara di sebuah ruangan. Jika seperti ini, kalian malah akan menyakiti Ustadz Oza. Derry berusaha berkata dengan semua wartawan. Rizal berdiri di belakangnya dengan wajah yang sedikit babak belur, karena ulah wartawan yang ternyata bercampur dengan masyarakat yang merasa kesal kepada Rizal. Mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk memukul Rizal. Derry membawa Rizal masuk ke dalam rumah. Di sebuah ruangan dia sudah menyiapkan untuk wawancara terbuka dengan semua wartawan. Kali ini Derry benar-benar menyaring siapa saja yang masuk ke dalam ruangan itu. Dia tidak ingin terjadi kerusuhan lagi seperti yang terjadi di halaman rumahnya tadi. Dari luar rumah, Sierra perlahan turun dari dalam mobil. Dia berjalan ke arah rumah Rizal melalui pintu belakang untuk menghindari wartawan. Gadis itu langsung masuk ke dalam rumah kemudian berjalan ke arah kamar. "Kamu di sini, Mas?" tanya Sierra kepada Rizal yang sudah ada di kamar. Dia sedang mengganti bajunya. Bajuku basah dengan keringat tadi. Tidak nyaman, sahut Rizal. Sierra mendekat ke arah Rizal. Dia melihat wajah suaminya yang sedikit lebam, di ujung bibirnya agak sedikit berdarah. "Kamu tidak apa-apa, Mas. Kenapa wajah kamu sampai begini? Jahat sekali mereka, main menghakimi kamu begitu saja." Sierra memegang pipi Rizal. Pria itu langsung tersenyum saat mendapatkan perhatian dari Sierra. "Tidak apa-apa, inilah akibatnya kalau aku nakal, hehehe," jawab Rizal dengan santai. Dia tampak tidak marah meski tubuhnya sudah babak belur begitu. "Tidak usah khawatir. Aku harus menemui mereka dulu ya. Kamu istirahat di kamar saja," ucap Rizal sambil memegang tangan Sierra. Namun gadis itu langsung menggelengkan kepalanya. "Aku ikut saja, Mas. Aku takut kamu kenapa-napa. Justru kalau kamu ikut, aku yang khawatir kamu yang akan terluka. Sudah kamu istirahat saja. Aku tidak apa-apa, ini hanya luka kecil saja kok." Rizal berusaha menenangkan istrinya. Sierra menatap wajah suaminya dengan sangat lekat. Perlahan wajahnya mendekat ke arah wajah Rizal. Kap, satu kecupan mendarat di pipi Rizal. Seketika Rizal langsung tersenyum. Jarang-jarang istrinya mencium dia duluan. "Sana pergi, Mas. Hati-hati." Rizal menggelangkan kepalanya belum beranjak. "Tanggung jawab? Aku mau nagih. Satu lagi belum loh." Rizal menyentuh pipi yang satunya lagi, meminta kecupan kepada Sierra di sana. Bersambung. Jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan.